Halo, selamat bertemu kembali di channel saya ini di Kanawayan. Dimana kali ini saya akan bahas tentang atau materi tentang garis dan sudut, yaitu materi untuk matematika kelas 7 SMP ya. Nah, sebelum saya mulai materi kita kali ini, kembali lagi saya ingatkan bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya selalu melalui like dan subscribe channel saya ini sehingga bisa lebih berkembang ke depannya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Nah, garis dan sudut yaitu ada garisnya apa itu, kemudian sudut bagaimana, kemudian hubungan antara garis dan sudut. Oke, pertama kita lihat dulu garis. Garis merupakan susunan titik-titik bisa tak hingga yang saling bersebelahan dan berderet memanjang ke dua arah, boleh ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah. Nah, kemudian kedudukan dua garis. Nah, ini akan ada 4 kedudukannya. Yang pertama adalah garis sejajar. Apabila kedua garis tersebut berada di satu bidang dan apabila kedua garis tersebut tidak diperpanjang, tidak akan bisa saling berpotongan. Nah, itulah yang disebut dengan sejajar. Nah, kita lihat gambarnya, ini gambar 1 ya. Jadi garis G sejajar dengan garis H itu dalam satu bidang alfa. Jadi dia sejajar ya. Nah, kemudian berikutnya garis berpotongan. Apabila kedua garis memiliki sebuah titik potong atau biasa disebut sebagai titik persekutuan. Nah, jadi dua garis dikatakan berpotongan apabila kedua garis memiliki sebuah titik potong atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Nah, gambarnya ini ada di gambar 2. Jadi boleh seperti ini, boleh ke atas ke bawah, kanan kiri seperti itu ya. Jadi perpotongan ini bebas. Kadang-kadang ada dia nanti akan mengarah ke tegak lurus seperti itu. Tapi yang jelas dia disebut dengan perpotongan. Nah, untuk yang ketiga garis berhimpit. Nah, garis berhimpit apabila kedua garis tersebut memiliki setidaknya 2 titik potong. Nah, jadi secara secara gampang kita perhatikan kedua garis dikatakan berhimpit jika sebuah garis tapi namanya 2. Itu berhimpit dia. Jadi namanya saja yang 2 tapi garisnya sama garis itu. Jadi kalau bahasa kerennya itu metumpuk garisnya gitu ya. Jadi dalam satu garis dia tapi ada 2 nama. Nah, sebagai contohnya jarum jam ketika menunjukkan pukul 12 pas. Nah, jadi dia berhimpit. Jadi jarum pendek, jarum panjang, kemudian penunjuk detiknya itu pas berada di angka 12. Berarti saling saling menutupi gitu. Itu yang namanya berhimpitnya. Kita lihat aja gambarnya. Nah, ini sebuah garis tapi namanya 2, G dan H. Jadi ini garisnya. Itu gambar 3. Nah, kemudian yang keempat garis bersilangan. Garis bersilangan apabila kedua garis tidak sejajar dan tidak pada satu bidang. Artinya tidak pada satu bidang, arahnya ya. Ini kita perhatikan gambar 4. Gambar 4 sesuai petunjuk. Nah, garis H dia mengarah ke kanan kiri, sedangkan garis G itu menembus bidang alfa, yaitu ke atas ke bawah. Itu bedanya kalau bersilangan. Jadi kalau bersilangan ini biasanya dia tidak berpotongan tapi jadi nanti saja kita lihat. Yang jelas yang satu mengarah ke bawah, yang satu mengarah ke kiri kanan, atas bawah kiri kanan, itu pasangannya biasanya. Itu yang disebut dengan bersilangan. Kalau ini kiri kanan seperti itu. Kalau ya dia yang berpotongan. Nah, kita lanjutkan ke sudut. Sebuah daerah yang terbentuk karena adanya 2 buah garis sinar yang tidak titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Jadi satu titik pangkal itu yang disebut dengan sudut.
dimana bagian-bagian sudut bisa kita perhatikan ada beberapa bagiannya. Yang pertama ada yang disebut dengan kaki sudut. Nah, kaki sudut ini biasanya garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Nah, kita perhatikan ada titik sudut, kemudian ada titik pangkal, ada titik potong tempat berhimpit garis sinar, kemudian daerah sudut. Nah, bisa kita perhatikan dalam gambar ini. Nah, ada dua garis sinar, yaitu garis AB dan garis BC, di mana dia berpotongan pada satu titik, yaitu titik B. Nah, ini titik B inilah yang disebut dengan titik sudut. Cara menamai sudut ada dua cara. Ada yang menggunakan sebuah huruf, yaitu sudut B. Ada yang menggunakan 3 huruf. Boleh A, B, C, yang penting B-nya di tengah-tengah, atau boleh C, B, A. Itu nama sudut dengan 3 huruf. Nah, kemudian yang di dalamnya ini merupakan daerah sudut. Nah, jadi inilah yang besarnya yang sesuai diketahui, misalnya 30 derajat berarti di sini. Ya, bukan di luarnya. Jadi ini dia. Kemudian ini garis sinarnya boleh disebut juga sebagai kaki sudut. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah, jenis-jenis sudut. Nah, yang pertama ada sudut tumpul. Sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut di antara 90 dan 180, atau boleh dikatakan dia kalau di antara berarti 90 dan 180-nya tidak termasuk, karena 90 dia merupakan sudut siku-siku dan 180 merupakan sudut lurus. Nah, jadi mungkin 91, kemudian 179 itu yang paling besar, itu yang disebut dengan sudut tumpul. Nah, kemudian sudut lancip itu adalah sudut yang memiliki besar daerah sudut di antara 0 derajat dan 90 derajat. Berarti 1 sampai 89 derajat. Itu yang disebut dengan sudut lancip. Nah, berikutnya ini langsung dia ke sudut berpenyiku. Jadi sebenarnya ada 4 jenis sudut. Pertama tumpul, kemudian kedua lancip, ketiga siku-siku, yang keempat itu adalah sudut lurus. Nah, jadi langsung di sini langsung dihubungkan dengan hubungan antara garis dan sudut. Sudut berpenyiku apabila dua buah sudut berhimpitan dan membentuk sudut siku-siku. Jadi kalau dua sudut itu berada pada satu letak, kemudian kalau dijumlahkan keduanya menghasilkan 90 derajat. Bisa kita perhatikan gambarnya, ini gambar 1. Nah, jadi ABC ini, nah, satu sudut B ini 90 derajat. Kalau kita perhatikan sudut ABC 90 derajat. Nah, sedangkan sudut CBD atau DBC dan sudut ABD itu kalau dijumlahkan 90 derajat. Itu yang disebut dengan berpenyiku. Jadi kalau dijumlahkan keduanya, sudut yang di atas dan sudut yang di bawahnya, itu dijumlahkan 90 derajat, disebut dengan berpenyiku. Nah, kemudian ada yang sudut berpelurus. Apabila ada dua buah sudut yang berhimpitan dan saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus bagi sudut yang lain. Jadi biasanya hubungan dua sudut. Tapi kenapa ini dituliskan 3? Karena gambarnya seperti itu. Nah, boleh menggunakan sudut SQR ditambah dengan sudut PQS, akan tetapi jumlahnya harus 180 derajat, karena di sini bisa diperhatikan ada 3 sudut. Jadi PQS ditambah SQT ditambah TQR. Nah, itu 180 derajat besarnya. Itu yang disebut dengan berpelurus. Karena pada dasarnya sudut lurusnya adalah PQR. Jadi pada garis ini ada yang disebut sudut lurus itu 180 derajat di atasnya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kalau tadi hubungan antar garis dan sudut, sekarang hubungan antara sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, jadi ada garis sejajar, ini garis sejajar yang mengarah ke kanan kiri. Kemudian ada garis yang memotong dari atas. Nah, nama yang pertama itu ada namanya sudut sahadap.
Nah, kita perhatikan huruf-hurufnya. Ini adalah sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, E, F, G, H. Nah, sudut yang dikatakan sahadap itu adalah sudut yang memiliki posisi yang sama dan besarnya pun sama. Nah, bisa kita perhatikan sudut A sama posisinya dengan sudut E, sama-sama menghadap ke atas, berarti besarnya sama. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut G. Sudut D sama dengan sudut H. Itu yang disebut sahadap, menghadap ke arah yang sama. Tuh. Kalau menghadap ke bawah ya ke bawah, kiri bawah, kanan bawah, kanan atas, kanan kiri atas. Itu yang sahadap. Berikutnya sudut dalam berseberangan. Nah, yang namanya dalam berseberangan berarti akan melewati garis tengahnya. Sudut yang ada di bagian dalam dan posisinya saling berseberangan. Nah, bisa kita perhatikan kalau yang berseberangan dia hanya 2 pasang saja. Sedangkan kalau sahadap tadi kan 4 pasang. Kalau ini dalam berseberangan 2 pasang, luar berseberangan lagi 2 pasang. Jadi sudut C di dalamnya ini garis dia. Berarti di dalamnya ada 4 sudut, yaitu C, D, E, F. Jadi yang berseberangan C berseberangan dengan E, kemudian D berseberangan dengan F. Nah, ini dia sudut dalam berseberangan itu besarnya kalau dijumlahkan 180 derajat. Itu. Kalau luar berseberangan, yang namanya sudut luar itu adalah AB kemudian HG. Ya, di luar garis yang tadi. Jadi sudut A-nya sejajar dengan luar berseberangan, maksudnya berseberangan dengan G. Kemudian sudut B berseberangan dengan sudut H. Nah, berikutnya ada namanya sudut dalam sepihak. Nah, jadi berada pada pihak yang sama. Nah, dalam sepihak. Sudut yang berada di bagian dalam dan berada pada sisi yang sama. Nah, jadi sepihak. Di dalam itu kan ada C, D, E, F. Yang sepihak itu adalah D dan E. C sepihak dengan F. Jadi kalau ini dijumlahkan itu besarnya adalah 180 derajat. Ya, besarnya 180 derajat. Sedangkan sudut luar sepihaknya yang luar tapi sepihak A dengan H, kemudian B dengan G. Jadi kalau dijumlahkan itu besarnya 180 derajat. Nah, mungkin saya review sedikit tentang yang tadi dalam berseberangan. Mohon maaf, dalam berseberangan C dengan E itu besarnya adalah sama ya. Jadi kalau berseberangan itu besarnya sama. Tadi saya sampaikan jumlah 180 derajat. Mohon maaf, yang jumlah 180 derajat itu adalah yang sepihak ya. Jadi sedikit keliru tadi. Jadi saya review sedikit. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Oke, ini dalam sepihak dan luar sepihak. Oke, bisa dipahami kan? Jadi dia di sebelah kanan garis dan di luar keduanya, B dan G. Sebelah kiri garis A dan H, itu luar. Berikutnya ada yang disebut dengan sudut bertolak belakang. Nah, bahasa kerennya itulah saling jitin gitu ya. Jadi bahasa kerennya saling jitin. Jadi sudut bertolak belakang merupakan sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Nah, jadi menghadap ke utara satu, menghadap ke selatan satu, menghadap ke kiri satu, kanan satu gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan tolak belakang. Sehingga bisa kita perhatikan sudut A bertolak belakang dengan sudut C. Ini besarnya sama ya. Sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama seperti dia dalam berseberangan dan luar berseberangan. Itu besarnya sama. Sudut B sepihak dengan bertolak belakang dengan sudut D. E dengan G, F dengan H. Itu bertolak belakang. Nah, berikutnya langsung kita coba dengan soal. Nah, perhatikan gambar di samping. Besar sudut P3 adalah P3 ditanyakan. Nah, P3 itu
bagaimana caranya kita mencari? Jadi P3 ini sama dengan Q di sebelah kanan sudut 74 derajat. Di mana sebelah kanan 74 derajat ini kalau dijumlahkan dengan 74 derajat itu besarnya seharusnya 180 derajat. Nah, kita lihat aja pembahasannya. Nah, jadi sudut P2 sama dengan 74 derajat. Nah, karena menggunakan sifat sudut luar berseberangan. Nah, kita lihat dulu. Mohon maaf. Jadi kita melihat di P2 ya, P2 atau P4 boleh sebenarnya, tapi di sini yang saya tuliskan P2 berarti ini menggunakan sudut luar berseberangan. P2 ditambah P3 sama dengan 180 derajat, saling berpelurus, sehingga bisa kita dapatkan sudut P3 itu sama dengan 180 derajat dikurangi 74, yaitu sama dengan 106. Yang pada option ini jawabannya berada di pilihan C ya. Jadi seperti itu. Jadi dihubungkan dia 74 sama dengan P4, kemudian P4 74-nya sama dengan P2. Kenapa? Karena bertolak belakang. Kemudian dihubungkan dengan sudut P3 yang berpelurus. Nah, yang kedua, perhatikan gambar di samping. Besar pelurus sudut SQR. SQR berarti ditanyakan SQP yang ditanyakan. Berapa sih besarnya? Nah, ini karena menggunakan X, kita lihat aja langsung pembahasannya. Nah, dalam hal ini sudut PQS dan SQR merupakan sudut saling berpelurus. Maka sudut PQS ditambah SQR sama dengan 180 derajat. Nah, sudut PQS-nya 5X, SQR-nya 4X ditambah 9 gitu ya, atau 9 sama dengan 180 derajat. Nah, 5X ditambah 4X itu adalah 9X ditambah 9 sama dengan 180 derajat. 9X sama dengan 180 dikurangi 9 karena 9-nya pindah ke kanan. Jadinya 171. Nah, X-nya sama dengan 171 dibagi 9, yaitu 19 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah pelurus sudut SQR, maka sama dengan sudut PQS. PQS adalah 5X pada soal ya. PQS itu adalah PQS, ini yang di sebelah kiri 5X. Maka 5X berarti X-nya 19, berarti 5 kali 19, sehingga besar pelurus sudut SQR atau sudut PQS itu adalah 95 derajat. Nah, pilihannya berada di option C juga. Oke. Nah, itu dua contoh soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, dan untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau tidak tentang sudut ini, silahkan kalian coba 4 soal berikut. Dituliskan di rumah boleh. Kalau ada yang masih ragu boleh di komen di bawah ya, di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa saya bantu jelaskan. Tapi biasanya kalau sudah disampaikan dalam bentuk video seperti ini, bisa kalian review kembali. Silahkan dicek kembali materinya dari awal. Oke. Nah, soal pertama, besar sudut ABD adalah ABD. Jadi 7X ini dicari, silahkan. Yang jelas ini menggunakan konsep berpelurus ya. ABD ditambah BDC itu besarnya 180 derajat. Oke, itu soal yang pertama. Silahkan dicari nanti. Ini optionnya ya. Kemudian yang kedua, nilai Y adalah, ini menggunakan hubungan garis ya. Kok hubungan garis? Hubungan sudut dalam dua garis sejajar dan dilalui sebuah garis. Kalau yang tadi sejajarnya kanan kiri, ini ke atas bawah sejajarnya yang memotong ke kanan kiri. Silahkan disesuaikan. Jadi yang ditanyakan nilai Y saja, bukan nilai 3Y. Yang ketiga, besar penyiku sudut SQR. SQR berarti yang ditanyakan PQS juga, sama seperti contoh soal tadi, cuman
mungkin di sini nilainya pasti berbeda, silahkan dicari ya. Kemudian yang terakhir, besar pelurus sudut AOC adalah, nah jadi AOC berarti yang ditanyakan COB ya, COB silahkan ditemukan. Jadi itu pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya kembali ya, like dan subscribe, silahkan di share juga. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam matematika.